Yang pertama, yuk kita muhasabah dulu sebentar. Insya Allah yang hadir malam hari ini kan orang beragama semua. Amin, ini banter banget. Ya, insya Allah kita orang beragama semua. Coba kita cek, kita itu tipe orang beragama yang seperti apa. Nanti mungkin ada tipe tertentu yang memang berat kalau disambungkan dengan filsafat. Ada yang cocok, ada yang tidak. Itulah mengapa nanti ada orang yang nyaman dengan filsafat, dengan agamanya, ada yang tidak nyaman. Ya memang tipenya beda-beda. Itulah mengapa saya sering bilang, ya monggo saja, ada orang suka filsafat, ada yang tidak suka filsafat. Itu haknya tiap orang untuk suka atau tidak suka sesuatu. Nah, saya ambil teori dari buku yang judulnya Six Ways of Being Religious. 6 cara beragama, Dale Kenyon. Dia bilang begini, orang beragama itu ada 6 tipenya. Jadi ada 6 gaya. Nah, yang masing-masing orang mungkin beda-beda. Coba nanti kita cek ya, kita ada di mana. Yang pertama, fokus pada ibadah, sacred rite, menjalankan ritual, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Kalau dalam Islam, jadi fokus pada ibadahnya, aktivitas konkret ritual. Tiap hari sibuknya ini. Mana yang harus dilakukan, mana yang harus dihindari, mana yang halal, mana yang haram, dan lain sebagainya. Ini gaya pertama. Kesibukan beragamanya di yang pertama. Ada gaya kedua. Gaya kedua ini fokus pada right action. Right action itu perilaku yang baik pada sesama, yaitu fokus pada akhlak. Mungkin kalian sering juga melihat, mendengar orang yang yuk akhlaknya, yuk adabnya, yuk diperbaiki. Orang beragama itu yuk akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, ya hadisnya. Jadi beragama itu ya kuncinya kebaikan pada sesama. Namanya akhlak. Ada yang gayanya ini kadang-kadang, tidak apa-apa lah ibadah nanti pelan-pelan diperbaiki, tapi kalau akhlak itu mutlak loh ya. Ini gaya kedua. Gaya right action. Ada gaya ketiga, yaitu gaya devotion. Kalau ini biasanya fokus pada kepasrahan, keikhlasan, mengelola hati untuk sepenuhnya dipersembahkan pada Tuhan. Ini gaya devotion. Kita diminta membersihkan hati, menjaga hati, fokus lillahi ta'ala, hanya pada Allah saja. Ini gaya devotion. Pasrahkan, berikan semuanya dalam hidup kita hanya untuk Allah. Hati kita harus bersih, mantep, hanya pada Allah saja. Ini gaya devotion. Ada gaya keempat, istilahnya Kenyon, shamanic mediation. Shamanik itu ya saman. Jadi fokus pada tokoh figur yang harus diikuti, fokus pada idola-idola religius. Jadi kamu ustadz idolanya siapa yang kamu ikuti, kemudian tokoh idola dalam agamamu siapa, aliranmu apa dengan tokohnya siapa. Ini gaya samanik. Jadi merasa bahwa saya tidak mungkin bisa dekat dengan Tuhan tanpa orang-orang yang sebelumnya memang sudah dekat dengan Tuhan. Ini gaya samanik. Kalau 3 yang di atas tadi kan kita ikhtiari sendiri. Kalau yang keempat ini kita bermediasi dengan tokoh-tokoh agama. Ada yang keempat,
yaitu mystical quest. Mystical quest itu yang suka tasawuf-tasawuf, perjalanan spiritual menuju Tuhan, makom demi makom, ahwal dari Allah dan lain sebagainya. Ini pengalaman spiritual. Ya, kalian tahulah, kita di ngaji ini banyak sekali membahas pengalaman-pengalaman spiritual. Kadang-kadang kalian kan seneng tema-tema seperti itu, pingin juga berpetualang di sana misalnya. Tapi ada juga yang tidak suka. Nah, mungkin di sini banyak yang mystical quest, membaca, suka Maulana Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi, suka dengan Sunan Kalijogo, suka dengan... Nah, ini mystical quest, seneng mencari pengalaman mistik, berhubungan langsung dengan Tuhan. Ya, meskipun banyak juga yang hanya seneng mendengar dan membacanya saja, tapi belum jalan. Kalau ini masih belum. Mystical quest itu ya memang jalan, kalian tirakatan beneran. Kalian ya melakukan amalan-amalan mencari pengalaman mistik sendiri. Ini mystical quest. Yang ke-6, reasoned inquiry. Reasoned inquiry itu senang memahami agama secara rasional, mengejar makna-makna intelektualnya. Baca buku, diskusi, kajian, dialog, debat, dan lain sebagainya. Ini namanya reasoned inquiry. Ingin tahu makna rasionalnya, ingin tahu rasionalisasinya. Ini gaya ke-6. Gaya ke-6 ini nanti cocok kalau disambungkan dengan filsafat. Gaya ke-5 lumayan. Gaya yang lain juga bisa, cuma yang paling kuat kan di gaya ke-6. Orang beragama yang ingin paham, tidak sekedar ingin menjalankan, ingin tahu rahasia rasionalnya agama. Ini yang nomor 6. Oke, sudah tahu ya 6 ya. Silahkan nanti teman-teman direnungi, saya ada di mana. Kok saya tidak ada di 6-6-nya Pak? Ya kamu belum serius berarti, atau kamu tipe khusus, alternatif. Ya, tidak masuk teori pokoknya saya Pak. Dianggap suka ritual juga ndak. Mystical quest jangan-jangan, tapi ya ndak. Yo senangnya baca cerita-cerita, pengen jadi wali, pengen bisa terbang, pengen bisa itu, tapi waktunya wiritan ndak kuat saya Pak. Waktunya itu berarti bukan. Reasoned, senang Pak filsafat, saya baca-baca, tapi kalau baca sendiri tidak paham Pak, saya harus perlu figur. Nah, macam-macam, coba kalian cek sendiri. Mungkin ada orang yang gabungan 2 atau 3, siapa tahu ada yang 6-6-nya. Kalau bisa 6-6-nya hebat sekali. Baik, monggo saja, setiap orang punya tipenya sendiri-sendiri. Silakan. Bukan berarti kalau sudah akhlak tidak peduli ibadah loh ya, tidak peduli secret. Ini maksudnya titik tekannya, fokusnya, yang diutamakan oleh orang yang beragama ini. Jadi yang dinomorsatukan, ada yang menomorsatukan ibadah, ada yang menomorsatukan akhlak, ada yang menomorsatukan tata hati untuk ikhlas pada Tuhan, ada yang menomorsatukan mencari rujukan figur tokoh yang benar, ada yang menomorsatukan pengalaman keagamaannya, ada yang menomorsatukan pemahaman inteleknya. Jadi masing-masing ada caranya. Ini mumpung akhir tahun, memuhasabai keberagamaan kita.